Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun Anda berada, para pecinta IT. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video saya dan teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Sekali lagi ini adalah hmm, tempat kita sharing bersama-sama tentang eh, berbagai tutorial video untuk IT. Dan untuk hari ini yang kita akan sharing adalah cara membuat atau pemodelan 3D Blender untuk membuat kursi cafe. Jadi kalau bayangan kita seperti yang ada di thumbnail, teman-teman sudah bisa bayangkan bahwa kursinya bundar, berbentuk silinder, kayu di atasnya dan di bawahnya adalah sebuah besi, dan saat ini nanti di pemodelan akan kita cat dengan warna biru. So, bagaimana untuk melakukan pemodelan kursi cafe dengan 3D Blender? Kita langsung saja lakukan prakteknya. Oke, let's check it out. Oke, selamat berjumpa kembali di Situ Dori, diskusi seputar IT, dan teman-teman kita akan mencoba sharing membuat kursi cafe ya, kursi cafe. Dan kita delete dulu seperti biasa untuk untuk cube-nya. Kemudian kita add yang pertama adalah kita menginginkan sebuah silinder ya. Kemudian kita mainkan di sini. Yang pertama kita geser ke atas, ke GZ, kita ke atas. Oke, kalau sudah sedikit kita mainkan di sini teman-teman, di membuat putaran knob di bagian bawah ya, yaitu kita mainkan edit mode, kemudian kita pilih shift, kemudian kita pilih insert sedikit, dan GZ naikkan sedikit, kemudian kita extrude panjang teman-teman, extrude Z, iya. Oke, saya ulang, extrude ke atas, ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita extrude lagi, ya. Kemudian kita condongkan sedikit teman-teman, X kita geser seperti ini, kurang lebih ya secukupnya. Kemudian kita extrude lagi ya, sampai panjang ke atas, kemudian sampai panjang ke atas ya, kurang lebih secukupnya seperti ini. Oke, kita tap dulu teman-teman, udah jadi ini maksudnya adalah bagian dari kaki, dan di bagian bawah di sini ada knob yang biasanya sih knobnya berwarna hitam nanti. Jadi nanti materinya ada beberapa material, kita tampilkan dari atas, kemudian kita geser dulu teman-teman, kemudian dengan menekan shift D kita duplikat, kemudian kita geser GX seperti ini ya. Oke teman-teman, kemudian kita klik kanan, mirror, kemudian kita pilih iya, kita ulang, kita mirrornya pilih sumbu sumbu X ya. Oke, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini, sumbu X kita mirrorkan sama dengan nanti seperti ini teman-teman. Ini juga kita duplikat. Oke, keduanya. Nah, sekarang yang kita dari atas lagi, keduanya kita duplikat, kita pilih, kemudian shift D, kemudian geser GY, saya geser GY dulu, kemudian kita klik kanan, mirror sumbu Y, sumbu tanpa di mirror, ini tanpa di mirror. Kita lakukan rotasi, kita pilih keduanya, kita lakukan rotasi. Nah, di sini kita ganti dengan di sini ya, 90. Saya ulang. Di sini kita R. Salah. Hati-hati. Nah, kemudian kita tampilkan dari atas lagi, dan di sini kedua objek ini saya geser dulu. Oke, nah kemudian
kita kopikan Shift D, kemudian kita lakukan rotasi. Nah, seperti ini teman-teman. Klik, kurang lebih di sini langsung ketikin di zoom to Z 90. Sorry. Benar ya? Oke, di sini tadi sedikit R lagi. Nah, kita bentuknya seperti ini biar dia melingkar. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya adalah kita membuat untuk ini bagiannya, jika dirasa kurang lebar ya nanti kita lebarkan. Oke. Mungkin kita sedikit zoom sedikit ya. Oke, sorry, bukan di S sih, tapi agak mundur dikit. Jadi dari atas saja biar akurat, kita mundurin. Oke, kita mundurin lagi. Nanti patokannya adalah dari torus yang akan kita buat, teman-teman. Oke, nanti kan kita bisa sesuaikan lagi. Oke, teman-teman. Langkah berikutnya adalah kita membuat torus. Kita Shift A, kemudian kita mesh atau torus. Nah, kita sesuaikan dengan ukurannya. Mungkin saya kecilin sedikit kalau dari sini. Nanti disesuaikan sendiri teman-teman. Menyesuaikan dengan perbandingan dari besi kakinya dan besi yang akan kita jadikan seperti ini. Oke. Di sini mayornya saya isikan 60, mungkin 70 boleh. Kemudian di sini 30 saya ganti 50, dia biar langsung smooth. Oke. Iya, nanti biar kita tidak melakukan editable subdivision surface untuk cincin penyangganya. Oke. Kalau dirasa sudah cukup, kita lakukan, kemudian kita geser ke atas teman-teman, kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan keempat sudut kakinya. Kita bisa tampil lewat atas biar lebih akurat. Oke. Di sini kita geser, bisa menggunakan wireframe pada bagian sudut lingkarannya tepat di bagian ini teman-teman. Oke, bagian lingkaran luarnya tepat di bibir torus. Iya, oke. Bagian luarnya ya. Oke. Oke, top. Oke, saya di sini udah oke, dan di sini oke, nice. Oke teman-teman. Oke, saya kembali ke shading, solid shading. Kemudian langkah berikutnya tentunya kita copy torusnya, Shift D, kemudian GZ untuk turun ke bawah, sama persis digeser sebelum terjadi pembesaran di bagian ini di bagian kakinya. Oke, kita geser, naikkan sedikit. Iya, oke. Atau kurang turun mungkin, persis di bagian ini. Nice, ini lebih bagus. Oke teman-teman. Nah, langkah berikutnya pastikan agar ini tidak menjadi bagian terpisah, maka kita joinkan 1 2 3. Dari semua sudut ini ya, semua sudut ini kita pilih, kemudian kita klik kanan, kita pastikan di sini silinder 1 2 3 1 2 3, kemudian torus 1 2 3, klik kanan, kita join. Jadi ini akan menjadi satu objek. Kita ganti nama menjadi kaki kursi, kaki kursi. Jadi biar pemilihan objeknya sederhana. Kemudian Shift C untuk kita coba di tengah. Oke. Langkah berikutnya kita membuat alas dari silinder, add cylinder, kemudian kita lakukan perbesaran SZ, kita kecilin seperti ini, kita naikkan dan kita besarkan lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita naikkan sedikit lagi. Ya, tepat, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke.
Iya, tempelkan. Oke. Nah, kita akan melakukan modifikasi tentunya biar lebih halus dan tampilannya lebih bagus. Oke, kita edit mode, kemudian kita pilih face. Kita lakukan di sini dulu teman-teman. Klik face bagian atas, kita lakukan dulu GZ. Kita turunkan dulu di sini. Kemudian kita lakukan extrude ke atas sedikit saja. Kemudian kita lakukan S untuk memperbesar. Oke, kemudian kita lakukan extrude lagi. Ya. Extrude lagi. Bisa seperti ini, kemudian kita lakukan S lagi, saya ulang, extrude lagi sedikit, kemudian kita S lagi. Nah, kemudian kita lakukan extrude agak panjang, kemudian kita lakukan sedikit extrude ke atas sedikit saja, kemudian kita lakukan S, tekan ke dalam untuk mendapatkan bibir kursi yang smooth. Kemudian kita lakukan insert. Oke, seperti ini kurang lebih. Nice. Oke, kemudian tab untuk ke object mode. Nah, jadi ada listnya, ada hiasannya seperti ini teman-teman. Oke, langkah berikutnya tentunya kita akan kursi ini biasanya sih tidak rata gitu ya, tidak rata, dan ada bagian dimana dia agak cekung ke dalam. Kita bisa menggunakan face nya masih terpilih. Kemudian di sini teman-teman, kita pilih dari apa namanya, proportional editing, kemudian kita tekan GZ untuk di sini dia agak cekung ke dalam. Ya, oke. Oke, next. Langkah berikutnya untuk menyempurnakannya kita add modifier subdivision surface. Ya, oke, kita render 3. Ya, oke. Kemudian kita lakukan di sini, kita pilih Ctrl R dan kita pilih lingkaran seperti ini. Kemudian kita lakukan GZ lagi. Nice. Dia teman-teman, jadi dia lebih smooth lagi. Oke. Dirasa sudah cukup atau terlalu ke dalam mungkin. Kita undo saja. Ctrl R. Diarahkan mouse sampai membentuk lingkaran. Kemudian GZ ke atas sedikit. Jadi di bagian apa? Ya, oke. Nice. Udah smooth ya. Oke, langkah berikutnya teman-teman, seperti kita tahu biasanya kursi kayu seperti ini ada lubang di bagian bawahnya. Kita apply dulu di sini. Kita sudah apply, klik kanan shade smooth untuk menambahkan kehalusan lagi. Nah, kemudian langkah berikutnya tentunya kita akan menutup, membuat lubangnya. Seperti biasa kita menggunakan silinder. Saya tampilkan dari kiri dulu. Kita buat silinder, shift A, add silinder, klik. Nah, dan kita SZ, kita tampilkan ke atas. Kita buat lubangnya di bagian tengah satu, di bagian kanan dan kirinya ini dari atas dulu. Nah, dirasa sudah cukup untuk lubangnya, ukurannya segini. Kemudian shift D, geser GX sama, kemudian shift D GX, kemudian kita pilih lagi di tengahnya adalah shift D GY. Saya buat 5 lubang, shift D GY. Oke, nice. Dari kiri ya, oke. Langkah berikutnya kita akan pilih dulu ini menjadi satu objek biar nanti kita pada saat modifier booleannya sekali tok, jadi sekali saja. Oke, kita klik kanan join. Nah, di sini akan artinya silinder 5 silinder ini akan jadi satu. Nah, sekarang kita melakukan pilih silinder 1, saya ganti dulu menjadi alas apa namanya, alas kursi ya, alas kursi. Nanti biar enak sih. Oke, kemudian di sini alas kursi, kemudian add modifier boolean.
kita pilih difference, kemudian kita pilih objeknya mana yang akan di, dan klik ya. Oke, jangan khawatir, kemudian kita klik apply. Nah, maka otomatis ketika kita geser dari silindernya, dia sudah otomatis membuat lubang. Oke, kemudian kita delete untuk silindernya. Oke, kursinya sudah jadi. Oke teman-teman, untuk kursinya sudah jadi, kita lanjut ke bagian material. Saya simpan dulu teman-teman. Kita save, kemudian saya simpan di kursi cafe. Oke, kalau sudah teman-teman lihat, oke sudah nice. Kamera, nah oke ya. Plannya di sini saya buat plan lagi. Kita lihat dulu. Oke, sementara cukup untuk plan. Oke, nanti kita lihat lagi di angle kamera. Oke, di sini mungkin bisa kita ubah di bagian plannya seperti ini. Kemudian saya tambah dua angle aja yang saya edge. Contoh seperti ini deh. Atau nggak usah saya edge saja, yang penting di bagian kamera tidak terlihat ada batas. Oke. Saya angle-nya naikkan untuk kamera. Saya seperti ini. Oke. Ya. Kemudian berarti kalau sudah plannya yang saya geser. Oke teman-teman, langsung saja plannya saya geser. Oke, oke dari sini berarti ke, oke bisa ke sana. Oke, lihat kamera masih kurang. Jadi ini kameranya, atau kameranya yang memang saya geser saja teman-teman. Ini kameranya kalau saya lihat dari kiri seperti apa sih kameranya. Kameranya ini. Oke. Iya. Saya geser aja kameranya biar angle-nya bagus, dan kursinya saya kecilkan lagi, mungkin saya shift, saya kecilkan lagi kursinya biar gampang, dan apa namanya, angle-nya mau kita cari yang bagus gitu maksudnya teman-teman. Oke, kita lakukan reposition. Oke, nice. Kita tampil dari kamera, nice. Kita cek di kamera, and seperti biasa di lock dulu. Nah, ini maksudnya teman-teman, biar background sananya, border backgroundnya seperti ini. Kemudian di bagian lampu juga saya ingin lakukan modif. Kita cek lagi dari sisi render seperti ini. Bisa kita banyak dulu untuk lightingnya, wattnya, jumlah wattnya 5000 watt. Kemudian diffuse-nya kita tambah, berarti 5000 nya kita kurangi saja. Oke, kemudian kita angkat sedikit biar bayangannya bisa. Oke, nice. Oke, ini yang akan saya gunakan mungkin angle-nya teman-teman. Oke, kemudian ini saya lepas dulu untuk lock view-nya kameranya. Kemudian langkah berikutnya kita akan melakukan material. Setelah reposition sudah selesai, kita akan lakukan material. Yang pertama kita lakukan material lantai dulu, kita buat shading. Kemudian saya buat new, Ctrl T, pilih BSDF Ctrl T, kemudian kita kasih warna lantai seperti biasa. Lantai saya coba gunakan lantai 1. Kemudian di sini kita pilih
mungkin 8 untuk detail ininya, penggandaannya. Saya di sini saya ulang dulu. Di sini saya tampil di kamera. Nah, kemudian masih terlalu tidak realistis untuk ini, masih kurang banyak. Kita ke 16 mungkin. Ini karena tadi objeknya saya perbesar ya. Ya 20 kita cek saja. Oke, dia sudah lebih bagus. Langkah berikutnya teman-teman, kita oke ya, sudah oke nih. Oke, langkah berikutnya setelah mematerialkan lantai, kita buat lagi mematerialkan kayu. Di sini teman-teman kita klik shading lagi, kita pilih slot baru new. Kemudian kita Ctrl T, kita lakukan material kayu. Jadi bisa kita gunakan kayu yang agak ini, saya gunakan ini misal. Oke, nice. Oke teman-teman, kita tidak akan mengatur lebih ini untuk kayu, mungkin karena sudah bagus ya. Biasanya serat-serat kayu juga seperti ini, posisi saja. Oke, di sini sudah cukup. Kemudian langkah berikutnya kita mematerialkan apa namanya, yaitu kakinya. Nah, di sini ada dua material teman-teman. Yang pertama warna di sini, nanti yang berikutnya warna di sini. Oke, di sini saya mau kasih warna cat biru. Biru muda mungkin seperti ini teman-teman, cek dulu. Nah, oke. Nah, kemudian spekulernya dinaikkan, roughness-nya diturunkan biar nanti mengkilap. Nah, kemudian untuk warna knobnya kita lakukan material yang berbeda teman-teman ya. Oke, kita lakukan material yang berbeda, edit mode, kita pilih di bagian sini, kita pilih face, kita pastikan pemilihannya berputar teman-teman, jangan sampai meleset. Kita pilih semua di bagian yang knob bagian bawah ya, knob kursi, sehingga kita nanti bisa memberikan dua warna yang berbeda. Yang ini biasanya knobnya, kalau bisa kita lihat, knobnya biasanya berwarna hitam teman-teman. Oke, berwarna hitam ya. Knobnya sudah, kalau sudah merasa terpilih semua, kita kasih warna hitam. Kita klik material di sini, kemudian kita klik new, kemudian kita pilih new di atas, new, kemudian di sini juga new. Kita ganti dengan warna hitam teman-teman. Ya, oke, kita ganti dengan warna hitam. Spekulernya naikkan, roughness-nya turunkan. Kemudian kita assign. Ya, oke, maka dengan demikian kita bisa memberikan dua warna yang berbeda di satu objek. Kita cek, kemudian kita kembali ke layout. Nah, di sini kita sudah melihat. Kita cek untuk rendernya, bagian kayunya belum kita roughness-nya belum kita. Nah, spekuler naikkan, kita turunkan ini. Nice, di sini sudah ada mengkilap. Cek di bagian render preview material sudah oke. Nah, khususnya di bagian ini teman-teman, kita metaliknya kita naikkan karena seng ya, karena besi. Metaliknya kita naikkan full mungkin. Oke, sedikit saja. Oke, kemudian kita nice. Oke teman-teman, oke, tampaknya di sini masih kurang smooth untuk silinder torusnya masih kurang smooth. Kita lakukan edit sedikit. Oke, kemudian kita set smooth. Nice, kita sudah set smooth. Kemudian ini bagian kursinya kurang, bagian alas kursinya sedikit kurang, saya turunkan. Oke, nice, sudah tampilan dari kamera. Oke teman-teman, demikian untuk proses pemodelan kursi kursi cafe ya. Kemudian yang saya pilih like untuk apa namanya, spekulernya saya naikkan, kemudian diffuse-nya saya naikkan.
Kemudian 3 saya kasih 3500 watt, saya naikkan lagi 4000 watt. Oke, demikian teman-teman untuk melakukan proses pembuatan kursi lengkap dengan materialnya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Itu dia tadi untuk video tutorial membuat kursi cafe, dan mudah-mudahan teman-teman selamat mencoba. Sekali lagi kita akan ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya, dan mudah-mudahan jangan lupa teman-teman, saya minta bantuan untuk di like, share, subscribe, dan berikan komentar biar saya semakin semangat lagi dalam proses membuat konten-konten pemodelan di Blender maupun nanti di 3ds Max maupun di software-software yang lain. Baiklah, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi nanti di software di video tutorial berikutnya. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and dak dak.